Saya rasa perjalanan saya selama ini adalah perjalanan bersama dengan usaha memajukan bangsa, usaha memajukan masyarakat di dalam ataupun di luar pemerintahan. Jadi ini bukan soal menjaga eksistensi, ini bukan soal menjaga pemilih, tapi ini soal bagaimana kita memberikan manfaat, bagaimana kita bisa berkontribusi lewat jalur apapun juga. Dan ketika ada proses politik baru kita terlibat. Tapi kalau tidak ya kita jalani pengabdian itu di berbagai jalur yang tersedia. Oke, ada berbagai macam jalur, termasuk yang kita dalami lagi Pak, tadi ada belum hal tergali. Ini kan nama Pak Anies juga sempat digadang-gadang akan maju kembali di Pilgub DKI Jakarta. Apakah itu betul Pak? Kita yang konfirmasi ke Pak Anies. Jadi memang saya kemarin di Jakarta menjalankan tugas selama 5 tahun. Dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya memang baru mengerjakan 1 periode. Bisa melakukan periode kedua. Nah, ini adalah salah satu pilihan. Kalau memang ada panggilan dari masyarakat, ada panggilan dari yang bisa mengusung adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Tapi pada fase ini kami mau menyelesaikan dulu terkait dengan tindak lanjut sesudah ada keputusan MK supaya proses Pilpres kemarin di sisi kami itu tuntas. Banyak hal yang harus dibereskan. Nah, sesudah itu baru Jakarta adalah salah satu, tapi kita akan lihat opsi-opsi untuk saya terus bisa berkontribusi lewat jalur manapun. Baik, Pak Anies Baswedan kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan kontestasi kemarin memang banyak yang sakit hati. Ada yang debat panas dan juga tajam. Pesan dari Pak Anies Baswedan agar tidak ada lagi gesekan di bawah, Pak. Tidak ada lagi benturan antar pendukung rivalitas supaya semuanya bisa berjalan kembali untuk membangun bangsa ini, Pak Anies Baswedan. Saya rasa kalau kita lihat di proses kemarin di MK, kemudian di KPU, saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi kepada para pendukung yang memberikan dukungan dan bisa disebut relatif damai, relatif peaceful. Bandingkan aja dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya atau pilpres-pilpres sebelumnya. Relatif damai, aman, dan ini menunjukkan bahwa simpatisan Amin, pendukung Amin adalah orang-orang yang memang damai, menjunjung tinggi proses-proses yang bernegara yang terhormat. Jadi ke depan saya percaya juga akan seperti itu. Justru para pendukung ini bisa menjadi contoh. Ya, mereka datang, ya menyampaikan kekecewaan, ya menyampaikan ketidaksetujuan, tapi di sisi lain juga melakukan itu dengan cara yang konstitusional. Jadi berekspresi adalah hak yang dilindungi konstitusi. Jadi kepada para pendukung yang sudah menunjukkan sikap bernegara yang baik, itu kita harus berikan apresiasi, bukan hanya dari saya rasa dari seluruh masyarakat, bahwa datang, hadir dari seluruh wilayah Indonesia itu datang dan mengungkapkan pandangannya, tapi juga menghormati aturan yang ada sehingga tertib, aman, dan itu semua yang kita saksikan. Jadi saya rasa ke depan juga situasinya akan seperti itu. Saya kemarin sampaikan pada saat saya di KPU bahwa di dalam bernegara kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar termasuk etika. Dan ini bukan soal perasaan. Jadi ini adalah soal bagaimana kita menghormati prinsip-prinsip bernegara. Jangan berikan ruang pada perasaan ketika kita sedang menjalankan proses bernegara. Ketika putusan ada, setuju ataupun tidak, suka ataupun tidak, itu adalah perasaan kita. Tapi kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi, karena itulah bagian dari ciri masyarakat, manusia, demokrasi modern. Oke, baik, itu pesan dari Pak Anies. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anies. Kita tunggu langkah politik dari Pak Anies. Akankah bergabung ke kabinet atau nanti justru bergabung dengan partai politik atau nanti akan maju lagi ya Pak ya di Pilgub DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anies Baswedan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Karpetang. Sehat selalu.